ekonomi. Ini Afan ini. Kalau kita terkadang suami istri itu istrinya lebih dominan mencari. Ya, karena dia merasa nyaman, mungkin apakah dia di bagian pegawai negeri lah, atau bahasanya kan punya pangkat dan kedudukan yang mapan. Kemudian yang satu sisi mungkin ilmu perdagangan dia layaknya pendapatannya mungkin lebih besar. Terkadang di sini ujian yang berat. Jadi kebutuhan biologis, kebutuhan kita kumpul dengan anak dan istri itu sudah hampa, sudah kayak seakan-akan itu lebih nikmat. Dia itu bisa mencari rezeki, mencari apa yang telah dia dapatkan. Bahkan kebutuhan biologis itu suatu hal yang dianggap suatu hal yang sangat biasa. Nah, itu hampa lah bahasanya. Tidak ada membiasakan ya, apakah itu suami, apakah istri. Karena hari ini kan di dunia medsos itu minimal Facebookan, kita pertemanan. Itu kalau bagi orang yang bisa nyaring, bisa memfilter, mungkin bisa mengambil pelajaran dari apa yang didapatkan, tapi hanya kecil. Mungkin silaturahim bisa melalui situ. Bisa. Ya itu melalui misalkan situ kita tegur sapa situ. Tapi di situ ada pertemanan, nanti ujung-ujungnya kepada hal-hal yang negatif. Negatif itu apa? Misalkan kita bicara dengan lawan jenis, perempuan yang tidak paham bahwa suara itu aurat. Akhirnya kalau kita ucap salam, jawabannya mengundang syahwat. Alhamdulillah. Jadi itu tadi beberapa mukaddimah, artinya bisa juga tips mengenai kita berumah tangga. Adapun sekarang guys, kita masuk ke pembahasan yang lebih inti tentang keharmonisan di dalam rumah tangga. Oke, Ustadz, tadi sudah kita bahas beberapa poin. Sekarang bagaimana menurut antum dalam konteks zaman yang sekarang ini, zaman modern, kemudian prinsip-prinsip ajaran Islam itu bagaimana kita terapkan tentang pernikahan ini sambil kita tidak juga meninggalkan prinsip ajaran Islam, tidak juga kita ketinggalan zaman. Bagaimana itu solusinya menurut Ustadz? Artinya ini kan ada orang yang terlalu mengikuti zaman, akhirnya terbengkalai keluarganya. Baik. Tapi kita kan mau tidak mau harus mengikuti juga kan perkembangan zaman. Intinya bisa jalan dua-duanya tanpa melanggar syariat Islam. Baik. Bagaimana dari sisi pernikahan itu? Baik. Jazakallahu khair atas kesempatan pertanyaan yang pertama. Jadi sebenarnya ya memang kita harus bisa mengikuti waktu dan keadaan zaman. Karena hari ini ya kalau kita mau jujur, apa yang terjadi di luar kesana hari ini langsung kita bisa menerima. Ya, apalagi dengan media televisi hari ini yang luar biasa. Tidak ada tayangan-tayangan itu kecuali yang membuat pendidikan anak-anak itu justru bukan kembali kepada pendahulu, contoh-contoh para pendahulu, kebaikan-kebaikan, tapi ternyata lebih banyak arahnya kalau kita nggak bisa nyaring dengan apa yang telah dilihat, ya maka ini akan berbahaya. Maka olehnya itu, satu, batasi, termasuk kita bahasanya nonton sinetron itu pendidikannya hampir tidak ada. Maka sebaiknya kita lebih cenderung bagaimana kita ini mencari ilmu pengetahuan sebagai penambah daripada wawasan, apakah melalui membaca buku, apakah kita Zoom di mana kita ada ustadzah yang bisa memberikan pencerahan, atau di mana ada majelis-majelis ilmu. Di situ kita akan bisa ngimbangi, karena repotnya hari ini kalau orang sudah disuguhkan dengan kebutuhan ekonomi, ini Afan ini. Kalau kita terkadang suami istri itu istrinya lebih dominan mencari. Ya, karena dia merasa nyaman, mungkin apakah dia di bagian pegawai negeri lah, atau bahasanya kan punya pangkat dan kedudukan yang mapan. Kemudian yang satu sisi mungkin ilmu perdagangan dia layaknya pendapatannya mungkin lebih besar. Terkadang di sini ujian yang berat. Jadi kebutuhan biologis, kebutuhan kita kumpul dengan anak dan istri
itu sudah hampa, sudah kayak seakan-akan itu lebih nikmat, dia itu bisa mencari rezeki, mencari apa yang telah dia dapatkan, bahkan kebutuhan biologis itu suatu hal yang dianggap suatu hal yang sangat biasa. Nah, itu hampa lah bahasanya, tidak ada kepekaan ke sana. Jadi tidak ada kepekaan sehingga itu keluarga atau rumah tangga kita itu akan hampa karena hal itu. Kemudian yang berikutnya yang ini jangan membiasakan, ya apakah itu suami, apakah istri, karena hari ini kan di dunia medsos itu minimal Facebookan, kita pertemanan. Itu kalau bagi orang yang bisa nyaring, bisa memfilter, mungkin bisa mengambil pelajaran dari apa yang didapatkan, tapi hanya kecil. Mungkin silaturahim bisa melalui situ. Nggak bisa. Ya itu melalui misalkan situ kita tegur sapa situ. Tapi di situ ada pertemanan, nanti ujung-ujungnya kepada hal-hal yang negatif. Negatif itu apa? Misalkan kita bicara dengan lawan jenis, perempuan yang tidak paham bahwa suara itu aurat. Akhirnya kalau kita ucap salam, jawabannya mengundang sahabat. Waalaikumsalam ya Ustadz, apa yang bisa dibantu Ustadz? Tumben Ustadz menyapa. Kita akhirnya sudah mulai pudar. Tuh, suaranya bagus begini, jangan-jangan dia simpan nomor itu. Akhirnya terjadilah kondisi yang tidak nyaman, apakah suami apakah istri sudah penuh dengan curiga. Kalau di dalam rumah kita sudah ada penuh dengan curiga, ini juga bagian mirip dengan tidak mau menerima apa adanya tadi itu. Kenapa? Sudah tidak percaya. Jadi kalau HP, contohnya antum punya HP, ditaruh di meja, kok istri mau pegang mau lihat tidak bisa, maka itu akan ada bahasa muncul, ada dusta di antara kita. Jangan-jangan ada selingkuhannya dalam, ada CLBK ya. Itu kalau bahayanya kalau hal itu terjadi, maka lambat laun dia sudah tidak punya kepekaan kepada istri atau sebaliknya. Sehingga karena ada beberapa pertemanan yang di sana mengantarkan kepada kerenggangan dalam rumah tangga. Jadi suami kalau sudah tidak terlalu percaya pada istri, sebaliknya istri juga tidak percaya sama suami, apalah artinya kehidupan berumah tangga yang mengharapkan sakinah mawaddah warohmah kalau keduanya sudah tidak saling. Maka dalam dalam zaman yang semakin canggih begini, kita tidak bisa, tetap kita menggunakan alat itu audiovisual tadi itu atau alat-alat yang internet membantu HP itu, tapi kita harus pandai-pandai mengambil manfaat. Jangan mengikuti, karena HP ini kalau dipegang orang soleh, itu akan kesolehannya dalam HP itu akan muncul. Tapi kalau pakai orang yang rusak pemikirannya, maka di dalamnya itu kerusakan yang luar biasa. Ibaratnya itu bagai pisau bermata dua. Ya seperti itu, berbahaya tergantung yang memakai. Maka olehnya itu mudah-mudahan kita dengan materi perdana seperti ini bisa memberikan pencerahan. Silahkan Anda main di medsos, main di Facebook, main pertemanan-pertemanan di dalamnya, tapi hati-hati di sana itu ambil manfaatnya yang terbaik. Kalau di dunia YouTube misalkan kita pengen mencari ilmu, kita akan mudah dapatkan. Tapi kalau sudah pertemanan di Facebook di ini, kebanyakan di sana cuma kita hanya sifatnya dunia semata. Artinya kita dapati di sana ajang silaturahim, ya ada mungkin teman-teman lama yang selama ini. Tapi ini kita mengambil suatu manfaat yang bagaimana yang lebih baik, ya kita gunakan manfaatnya, kita buang jauh-jauh, kita persempit ruang gerak kemaksiatan yang ada dalam HP itu atau di dalam. Oke, sahabat Amanah Podcast, alhamdulillah kita sudah mendengarkan poin dari beberapa pertanyaan. Kali ini saya akan melanjutkan kembali pertanyaannya terkait masalah komunikasi ini, Ustadz. Jadi bagaimana menurut Ustadz, apakah urgensi atau pentingkah komunikasi yang baik itu dalam memperkuat hubungan suami istri? Mungkin dijelaskan secara ringkas saja biar kita masuk ke poin berikutnya. Memang urusan komunikasi dengan suami istri itu sangatlah penting. Sangat penting. Kenapa? Karena itu untuk bagian daripada pemecah solusi itu adalah kita komunikasi yang baik. Cuma kita biasanya salah penempatan. Ketika suami dalam suasana yang tidak pas, dia dalam suasana baru datang dari mana, kepenatan yang luar biasa, juga, kita seharusnya menyambut dengan senyum segala macam, ternyata istri tadi itu punya masalah yang menunggu suaminya datang, seakan-akan kalau datang dia mau akan sampaikan semuanya, maka ini suatu yang tidak pas. Maka sebaiknya di saat suami mungkin suasananya sudah rileks, habis mandi, kemudian kalau perlu momen yang paling baik itu
yang paling penting ketika kita sudah di ruang kamar tidur, ya kita sudah baring-baring, ya melepaskan lelah, bercengkrama sebelum mengantarkan tidur, kalau mau siapa tahu mau beribadah dan lain sebagainya. Bisa seorang istri itu menyampaikan satu persatu masalah-masalah itu, tapi jaga suami. Kalau sekiranya suami seakan-akan masih berat menerima hal itu, maka pembicaraan agak dialihkan kepada yang lain supaya suami itu tidak terbawa dalam suasana. Apalagi karakter, kita lihat juga karakter suami mudah tersinggung tidak. Karena ini masalah ini ya, masalah terkadang gitu kan. Misalkan kalau mudah tersinggung suami, ini masalah. Maka olehnya itu suami kita lihat karakternya, kalau karakternya mudah tersinggung, kita pandai-pandai merangkai kata-kata dengan ada rayuan. Bahasanya nanti ketika disampaikan, ya disampaikan itu suami tidak merasa langsung dengan suasana yang seperti itu langsung kepenatannya muncul. Apalagi beratnya tanggung jawab suami mencari nafkah itu, maka untuk urusan ke dalam yang sifatnya komunikasi tadi yang sangat baik tadi itu, cari momen yang pas, yang baik untuk agar suami itu bisa menerima dan memberikan solusi. Seperti itu. Intinya momennya harus pas, tidak boleh setiap tempat waktu kita langsung menyampaikan apa yang ada sama kita dengan suami yang misalkan dia masih lelah dari mana, membawa kepenatan pekerjaan yang belum selesai di kantor, itu insya Allah seperti itu. Masya Allah. Oke. Kemudian selanjutnya pertanyaannya, bagaimana maksudnya sikap kita membantu mengatasi perbedaan dalam konflik di antara pasangan? Salah satunya yaitu saling pengertian dan empati. Nah, bagaimana itu bisa Ustadz jelaskan? Maksudnya pengertian dan empati itu adalah cara mengatasi perbedaan dalam konflik. Baik. Tadi memang juga sebelumnya sudah saya singgung masalah sudah saya singgung itu karena itu satu terkadang faktor usia, terkadang faktor pendidikan. Maka sebaiknya kita dalam urusan ini supaya menghindari konflik itu jangan kita terbiasa kalau misalkan istri tamatannya di bawah kita jauh. Tapi kita jangan sesekali mengucapkan kalimat-kalimat yang disematkan kepada istri ini dasar tamatannya selede, misalkan atau dasar memang pendidikannya rendahan ya nggak nyambung. Itu sangat berbahaya. Itu akan mengundang konflik. Maka kita belajar untuk bagaimana dalam Islam itu satu hal yang paling penting memaklumi kondisi istri kalau dalam segi pendidikan yang mungkin di bawah atau jauh dengan kita. Mungkin juga faktor umur, mungkin terlalu kekanak-kanakan dan sebagainya. Terkadang ini akan terjadi masalah. Maka olehnya itu tadi itu saling melengkapi. Jadi kalau sekiranya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, betul-betul kita sebelum berucap itu kita pikir dulu, kira-kira ini dalam hal ini apakah tidak tersinggung istri? Kalau misalkan dalam hal ini mungkin karena untuk mengatasi berbagai macam konflik itu perbedaan itu satu itu mungkin saya juga sebutkan tadi mungkin termasuk urusan dia istri pendapatannya lebih banyak, padahal sifatnya hanya membantu, ternyata dia lebih banyak suami yang sedikit, akhirnya suami cuma tukang jadi babe jadi sebagai layaknya tukang jaga anak-anak, istri yang bekerja, kan ada yang begitu. Tapi kalau ini berangkat dari hati yang tulus, seorang istri dia redo dengan semua apa yang telah dilakukan, suami juga redo dengan apa yang telah dilakukan, itu insya Allah tidak masalah. Pengertian. Kecuali ini istri kita suruh, kita paksakan supaya jadi pegawai mencari, nanti akhirnya suami mau nyantai-nyantai, ini namanya bentuk kedoliman. Tidak boleh dilakukan oleh seorang suami karena sangat berbahaya bagi istri. Tanggung jawabnya mentaati suami, melayani suami, ngurusi harta dan anaknya, tapi kok ternyata malah mencari harta, itu namanya kedoliman, tidak boleh. Insya Allah seperti itu kan. Oke, selanjutnya bagaimana kita menggabungkan, kan Islam ini ada nilai-nilai pengorbanan, nilai-nilai pengorbanan dan kasih sayang. Bagaimana kita mengaplikasikan dalam rutinitas kita sehari-hari dengan pasangan kita, pengorbanan dan kasih sayang. Bisa Ustaz contohkan?
Baik, ya misalkan kita dari segi tim dakwah lah ya. Kita ini dalam sebagai aktivis dakwah misalkan. Kita harus berikan penjelasan dan pengertian kepada istri. Jadi mungkin apakah urusannya waktu, pengorbanan waktu ya, waktu yang kita tidak bisa membersama istri juga sibuk di rumah jaga anak, jaga cucu, sementara kita ini punya kegiatan dakwah yang rutin, maka itu dia harus rela. Pengorbanan waktu ditinggalkan suami dalam urusan dakwah dan jihad fisabilillah itu suatu hal yang luar biasa. Istri itu harus ridho, karena itu apa? Amalan nanti itu dia akan mendapatkan bagian daripada keberkahan daripada apa yang telah dilakukan suami. Begitu juga termasuk infak-infak itu. Jadi pengorbanan ini kita harus, ya tadi kan bahasanya kan kita harus bagaimana dimampukan untuk belajar berkorban ya, berkorban ya, dan sebagai bentuk rutinitas sehari-hari kita ya, itu sesuai dengan antum di sini sebagai anggota Dompet Peduli. Itu kan Dompet Peduli pelayanan bagi keumatan. Ya antum kalau di sini seharian, yang di rumah istri harus justru mendoakan agar suaminya itu tetap diberikan kesehatan, karena ngurusi umat itu hanya faktornya lillahi ta'ala. Kita dalam dakwah lillahi ta'ala. Kenapa lillahi ta'ala? Hanya mencari ridha Allah itu. Di sana kita bukan mau mencari nafkah, mencari kekayaan di dalam Dompet Peduli, di dalam dakwah. Kalau itu yang kita sudah kita niatkan, maka celakalah kita, merugilah kita, nggak akan mendapatkan apa-apa. Kalau sudah begitu berangkat dari niat yang tidak baik, niat yang tidak tulus, ridho karena Allah, ketika ada ujian itu mudah mutung, mudah kecewa dan putus asa, dan ini tidak diharapkan di dalam Islam. Jadi pengorbanan di dalam Islam yang erat kaitannya dengan amal soleh kita ini kepada kita sekalian. Mungkin saat kita press saja ini karena memang waktu yang sudah tidak memungkinkan. Nanti jika ada pertanyaan mungkin teman-teman bisa komen di akun YouTube Amanah Podcast, nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, Ustaz, kepada teman-teman juga, kami di sini dari Dompet Peduli Amanatul Ummah menawarkan atau mengajak para kaum muslimin dimanapun berada untuk ikut mendukung program-program kami Dompet Peduli Amanatul Ummah, yaitu yang pertama beberapa program kami untuk saat ini santunan tenaga pengajar, kemudian santunan fakir miskin, dan ada juga Jumat Berkah. Nanti bisa menyalurkan bantuan atau infak sedekahnya melalui rekening yang tertera, ataupun nanti bisa juga melalui setiap harinya menabung di sini, atau uang-uang kecilnya bisa di sini. Nanti ini namanya kaleng jemput sedekah tabungan kebaikan. Jadi nanti ada petugasnya, bisa dihubungi, kemudian kita akan menjemput setiap bulannya. Oke, Sat, kita mungkin di akhir acara mungkin bisa disimpulkan dari yang antum sampaikan, sekaligus dengan nasihat antum kepada kaum muslimin agar hubungan keluarganya, hubungan suami istrinya menjadi harmonis. Silakan, Ustaz. Baik, ini menuju ke ruang terakhir atau poin terakhir. Saya perlu simpulkan bahwa untuk menjaga hubungan keluarga kita tetap harmonis, langgeng, atau yang diharapkan dalam surah Ar-Rum ayat 21 itu sakinah mawaddah warahmah, itu ya saya ingin menjabarkan dari 4 poin yang saya sampaikan tadi itu, supaya kita lebih mendapatkan keilmuan agar tetap terjalin harmonis dalam rumah tangga kita. Ya, ini sama-sama belajar, insya Allah kami juga untuk belajar menguatkan atau menjalankan tips atau poin-poin tadi itu. Mas Tijo juga mungkin. Ya, mudah-mudahan nanti Allah berikan kekuatan, diberikan kesehatan, sehingga kita lebih baik dan lebih harmonis dalam rumah tangga kita. Saya perlu sampaikan, ada ini 11 poin, ini insya Allah bisa tidak susah untuk dihafal. Yang pertama, agar kita mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga itu, perkuat dulu hubungan kita kepada Allah SWT. Kewajiban-kewajiban itu kita tunaikan, jangan kita lalaikan. Apapun bentuknya, kalau itu bentuk perintah, kita lakukan semampu kita, ya, semampu kita, maksimal semampu kita.
Kemudian yang kedua, kita di antara suami istri minimal kita saling menjaga ibadah. Ya, ibadah itu apakah ibadah wajib, ibadah tambahan, saling mengingatkan. Dek, sudah ini, sudah sholat duha, tahajud atau witir, atau sudah masuk waktu, atau suami juga seperti itu sudah azan, diberikan waktu dan diingatkan supaya kebaikan itu dia. Yang ketiga, saling mencurahkan perhatian. Jadi kita tetap punya bahasanya peka. Istri kalau ngelamun, kenapa tuh Dek, atau dia kok kelihatannya murung di apakah kurang sehat apa, kita harus cepat peka ya, jangan sampai kita biarkan begitu saja karena tidak boleh, karena itu bagian daripada kita juga bagian daripada dirinya, maka itu harus ada perhatian kepadanya. Yang keempat, selalu memilih waktu untuk membersamai mereka. Tadi sudah ya, itu sudah. Insya Allah ya, dalam suasana itu perlu kita ambil satu kesempatan, tidak sering juga, tapi jangan sampai kita lewatkan terus begitu saja, tidak ada waktu momen-momen untuk bersama-sama istri dan keluarga. Yang kelima, selalu bersyukurlah kepada Allah SWT, bentuknya apa saja, baik dari suami, pendapatan suami, karya istri, kegiatan istri, itu kita patut mensyukuri apa yang telah dia buat. Insya Allah dengan demikian Allah akan menambahkan daripada rezeki itu atau kebaikan yang kita lakukan. Yang ketujuh, sering kalau ada, tidak mungkin kita tidak pernah bersalah sama istri dan suami, maka akuilah dan maafkanlah. Jadi bahasanya saling memaafkan, saling mengakui kesalahan kita. Maka dengan demikian itu tidak ada namanya kesalahan di hati, dan jangan disimpan masalah yang ada, jangan disimpan. Kalau perlu disampaikan tadi pada momen yang pas. Kemudian kalau kita merasa bersalah, minta maaf padanya, dan kita juga harus senantiasa memaafkan, karena itu bagian daripada janji Allah. Tidak akan dibutuhkan namanya timbangan di surga nanti ketika kita masuk jannahnya Allah, karena kita selalu memaafkan orang lain, atau kita memaafkan istri atau suami ketika kita punya masalah. Semuanya ada solusi. Kemudian yang kedelapan, tidak mudah marah, tidak mudah emosi. La takdzub walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Jadi kalau suatu hal yang sepele jangan mudah marah. Kemarahan ketika istri sudah berulang kali tidak memakai jilbab, tidak melaksanakan ketaatan, itu kemarahan pun harus terukur, tidak boleh marah seperti layaknya koramil menggebuki maling, apalagi seperti itu, jangan. Tapi ini intinya kita membimbing mereka, kalau minimal nggak mau ya, kalau hari sekarang mungkin kalau pisah tidur senang malah ya, pisah tidur karena suami marah kepada istri jangan-jangan malah senang kalau pisah tidur, padahal bapaknya yang sering maunya dekat kepada istri. Nah ini terkadang, tapi carilah momen yang terbaik kita ketika ada hal yang tidak disuka sama istri atau sama suami, termasuk istri. Jangan mudah untuk kita meluapkan emosi dan marah, karena itu tidak menyelesaikan masalah. Yang kesembilan, mengetahui tugas kewajiban seorang suami dan juga tugas dan kewajiban seorang istri. Kita bisa memahami kalau suami jelas mencari nafkah, membuatkan rumah, tempat tinggal, kemudian kita mengayomi istri, kan begitu intinya tugas-tugasnya. Istri juga begitu, menjaga harta suami, mentaati suami, melayani suami, ya, menjaga anak-anaknya dan hartanya dan sebagainya. Maka ini bisa di dalam satu pembahasan. Yang paling terakhir, saling terbuka, kemudian bangun komunikasi. Sudah tadi ya, saling terbuka. Jangan sampai kita ini tidak terbuka kepada istri. Ada hal apa, jangan tidak terbuka. Biasa ada orang yang, saya deh usaha kambing, saya mau jual beli kambing, itu kandang sana, itu kambingnya. Tapi sudah berbulan-bulan istrinya nggak pernah dikasih. Ini deh keuntungan dari harga kambing, kemana itu keuntungannya? Nah ini kan masalah contoh. Jadi tidak boleh kita terbuka dalam urusan apapun. Kemudian komunikasi harus dijalin terus, komunikasi yang baik. Itu insya Allah 11 poin untuk mengantarkan agar keluarga kita tetap harmonis, sakinah, mawaddah, warohmah. Mudah-mudahan kita masuk jannahnya Allah itu bersama istri dan keluarga kita, masuk jannahnya Allah karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya ya, sebagai pemateri atau narasumber, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah pembahasan kita kali ini, teman-teman. Semoga apa yang kita bahas mendapat ridho, dan kita juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk keharmonisan keluarga kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, ada salah kata, kami mohon maaf. Kebenaran dari Allah dan kekurangan itu murni kehilafan saya pribadi.
Demikian mungkin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.